Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Non-Parametrik, saya Yuni Wulandari, NIM 18030144 dengan dosen pengajar Ibu Dr. Randa Helma MSI akan menjelaskan proses pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Soal yang saya dapatkan yaitu soal section 11.9 dengan nilai 2 orang juri terhadap pemberian 8 esai. Di sini sudah saya buatkan tabelnya untuk memudahkan kita membedakan antara nilai juri 1 dengan nilai juri 2. Yang pertama yaitu nilai juri 1. Nilai juri 1 3, 1, 2, 6, 5, 4, 8, dan 7. Nilai juri 2 4, 3, 2, 5, 6, 4, 7, 8. Di sini nilai juri 1 kita misalkan X1 dan nilai juri 2 kita misalkan dengan X2. Selanjutnya, data yang ada pada tabel ini kita inputkan kepada SPSS. Input data pada SPSS ini terbagi dua, yaitu input data pada variable view dan input data pada data view. Yang pertama, input data pada variable view. Input data pada variable view yang pertama, nama X1 ini menjadi label untuk juri 1 dan X2 ini menjadi label untuk juri 2, serta measure atau ukuran data yang kita gunakan adalah ukuran data ordinal, karena di sini saya akan menggunakan korelasi Kendall tahu dan korelasi Spearman's Rule. Selanjutnya, input data pada data view. Input data pada data view, kita hanya meng-copy paste data yang ada pada tabel di halaman 1 tadi. Ini datanya, hanya kita copy paste saja. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis. Di sini yang pertama yaitu kita pilih menu analisis, correlate, lalu bivariate. Kenapa kita pilih bivariate? Karena hanya melibatkan 2 variabel saja dan untuk menentukan apakah ada hubungan empiris di antara keduanya, yaitu hubungan empiris di antara juri 1 dan juri 2. Masuk kita ke analisis untuk korelasinya. Setelah kita dari bivariate tadi, maka akan muncul seperti ini. Ini akan muncul setelah kita menekan bivariate, memilih bivariate. Dari data variabel kiri kita pindahkan ke variabel kanan. Apabila kita ingin mencari korelasi Spearman's Rule, maka yang akan kita lakukan adalah menchecklist Spearman's Rule to tail dan kita menekan OK di sini. Lalu kita mengklik OK. Setelah itu akan keluar output SPSS korelasi Spearman's Rule. Seperti ini output dari korelasi Spearman's Rule. Ini outputnya. Korelasi koefisiennya yaitu 0,922. Sin to tail-nya yaitu ini korelasi koefisien. Sin to tail-nya adalah 0,01. Ini korelasi koefisiennya tadi 0,992 dan sin to tail-nya yaitu 0,001 dengan n-nya itu jumlah 8. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca dari output SPSS ini. Penjelasan yang pertama yaitu 1. Berdasarkan output diketahui nilai signifikan atau sin to tail sebesar 0,001. Di sini kita menggunakan korelasi signifikan adalah 0,001. Jadi makanya di sini dibuat
nilainya itu 0,001 kecil dari 0,01, yang artinya ada hubungan yang signifikan atau berarti antara juri 1 dan juri 2. Yang kedua, dari output diperoleh angka koefisien sebesar 0,922, yang artinya tingkat kekuatan korelasi antara juri 1 dan juri 2 adalah sebesar 0,922 atau sangat kuat. Yang ketiga, angka koefisien relasi bernilai positif, yaitu 0,922, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau sejenis. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kualitas juri 1 dan juri 2 sangat baik. Selanjutnya, analisis korelasi Kendall-Stau. Sama dengan korelasi Spearman-Slough tadi, setelah kita menekan bivariat, maka akan keluar seperti ini. Kita pindahkan juga variabel dari kiri ke kanan. Setelah itu, karena kita mencari koefisien korelasi untuk Kendall-Stau, kita akan menceklis yang korelasi yang Kendall-Stau-nya, two-tailed, dan mengklik OK. Setelah OK, kita akan mendapatkan output SPSS korelasi Kendall-Stau. Ini adalah output SPSS korelasi Kendall-Stau, di mana koefisien korelasinya adalah 0,764 dan sin two-tailed-nya adalah 0,009. Di sini kita masih menggunakan korelasi signifikan korelasinya, yaitu masih 0,01. Penjelasan dari output ini adalah 1. Berdasarkan output, diketahui nilai signifikan atau sin two-tailed antara juri 1 dan juri 2 sebesar 0,009. Karena nilai sin two-tailed 0,009 kecil 0,01, maka artinya terdapat hubungan yang signifikan antara juri 1 dan juri 2. Yang kedua, dari output diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,764. Artinya tingkat kekuatan korelasi antara juri 1 dan juri 2 sebesar 0,764 atau sangat kuat. 3. Angka koefisien korelasi bernilai positif, yaitu 0,764, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau sejenis. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kualitas juri 1 dan juri 2 sangat baik. Dari penjelasan di atas, untuk korelasi Kendall-Stau dan korelasi Spearman-Slough dapat disimpulkan, yaitu pertama, korelasi Spearman-Slough. Berdasarkan output uji korelasi Spearman-Slough di atas, diketahui nilai signifikansi 0,001 kecil 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antara variabel juri 1 dengan juri 2. Artinya, kedua ranking tersebut independen. Yang kedua yaitu korelasi Kendall-Stau. Berdasarkan output uji korelasi Kendall-Stau di atas, diketahui nilai signifikansi 0,009 kecil 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antara variabel juri 1 dengan juri 2. Artinya, kedua ranking tersebut independen. Dari kedua kesimpulan ini dapat kita ketahui bahwasanya untuk soal section 11.9 tersebut, baik kita mencari dengan korelasi Spearman-Slough atau kita mencari dengan korelasi Kendall-Stau, akan didapatkan kedua ranking tersebut adalah independen. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata, karena ilmu yang saya punya pun belum banyak. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.